Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Nuram Alfaz dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam, Perempuan, dan Feminisme, bab 13. Langsung saja, yaitu nasib perempuan pra-Islam. Mendengar kata pra-Islam, pastinya kita akan teringat dengan sejarah, karena mereka saling berhubungan. Dan dalam sejarah tercatat bahwa banyak sekali agama dan juga peradaban yang lahir sebelum Islam. 4 yang terbesar berikut ini akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu Yunani. Sepenuhnya berada dalam kuasa ayahnya. Setelah menikah berpindah ke tangan suami. Jika mereka dalam golongan konglomerat, mereka dianiaya. Lalu Hindu dan Cina, jika suami meninggal, maka sang istri dibakar hidup-hidup. Dalam hal ini, Cina dan Hindu memiliki budaya yang sama, yaitu mereka jika ada yang meninggal, maka mayatnya akan dikremasi. Maka dari itu, jika sang suami meninggal terlebih dahulu, sang istri ikut dikremasi atau dibakar hidup-hidup. Lalu Yahudi. Mereka beranggapan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka tega melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sekarang ini. Seperti saat haid mereka diasingkan, lalu jika mereka melakukan kesalahan, mereka dibunuh dan lain sebagainya. Masa jahiliyah Arab, perempuan dipandang amat sangat rendah, dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Pada masa jahiliyah Arab, jika seorang ayah memiliki anak perempuan dan bukan laki-laki, mereka merasa bahwa perempuan itu adalah aib. Sehingga mereka tega membunuh, menjual sebagai budak, dan lain sebagainya. Konsep Islam tentang perempuan. Dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan sebenarnya. Lalu di bawah ini adalah kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama berperan sebagai khalifah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah manusia, yang berarti perempuan dan laki-laki. Tidak hanya perempuan saja, tidak hanya laki-laki saja, namun seluruh umat manusia. Yang kedua, memiliki hak untuk dilindungi. Ya, benar sekali. Islam mengajarkan dan memerintahkan kita semua sebagai umat muslim untuk tidak mengganggu, melanggar hak-hak manusia yang ada. Lalu wanita dan laki-laki memiliki beban dan balasan di akhirat. Artinya mereka mendapatkan dosa juga pahala, lalu sama-sama dibalas di akhirat kelak. Perbedaan perempuan dan laki-laki. Perempuan secara kodrat biologis adalah sebagai penampung. Maksudnya rahimnya itu sebagai penampung bibit dari laki-laki. Lalu laki-laki sebagai pemberi bibitnya. Lalu dari kodrat biologis, psikologis, dan lain sebagainya,
Perempuan dan laki-laki tentunya memiliki fungsi fungsional yang berbeda. Lalu dalam hal aurat, wanita memiliki batasan dari yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan juga telapak tangan. Dalam kehidupan berkeluarga, perempuan sebagai seorang ibu, lalu sang suami sebagai ayah. Kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan dalam keluarga tentunya wanita dan laki-laki sangat berbeda. Laki-laki sebagai kepala, lalu wanita sebagai yang merawat rumah tangga, entah itu suami maupun anak sendiri. Hak-hak perempuan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32. Lalu dari surat An-Nisa tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa hak perempuan itu meliputi hak politik, profesi, dan hak belajar. Sedangkan menurut Muhammad Usman Al-Hud, hak perempuan meliputi hak sipil, berpendapat, dan pengajuan cerai. Lalu yang disebut dengan hak profesi yang disebutkan Quraish Shihab adalah jika sudah menikah maka harus dengan seizin suaminya. Karena jika perempuan sudah menikah itu tanggung jawabnya berpindah pada suami, tidak lagi pada ayah. Yang kedua, menyikapi hadis misoginis. Dalam surat An-Nisa ayat 34, ulama beranggapan atau menafsirkan bahwa sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Anggapan ini adalah salah. Yang benar adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Itu adalah anggapan Quraish Shihab. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa perempuan menghadap dalam bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya. Anggapan ini benar adanya, memang demikian, namun maka kita tidak bisa langsung serta-merta beranggapan bahwa wanita itu semuanya gila. Tidak bisa seperti itu. Maka harus ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman dan konteks munculnya hadis tersebut. Maka untuk menyikapi hadis di atas diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku atau sebaliknya liberalisme yang lepas kontrol. Yang ketiga, sejarah feminisme. Sejarah feminisme. Feminisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fourier di Prancis sebagai sebuah gerakan. Namun gerakan tersebut belum merubah keadaan perempuan di sana. Lalu pada tahun 1869 gerakan ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women. Lalu pada tahun 1963 terbitlah buku The Feminine Mystic yang ditulis oleh Patty Friedan. Terbitnya buku ini berlokasi di Amerika. Lalu pada tahun 1995 mulai berkembang lagi di Perancis sejak Perancis berubah menjadi republik. Lalu
Setelah itu menyebarlah ke seluruh negara di dunia hingga sekarang. Ragam feminisme. Feminisme memiliki banyak aliran, namun ada 4 aliran terbesar, yaitu pertama, liberal. Mereka menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Lalu Marxis. Sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga. Yang ketiga yaitu radikal. Mereka beranggapan penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Memang benar secara fisik perempuan itu lebih lemah karena mereka lebih mengandalkan perasaan, sedangkan laki-laki lebih mengandalkan fisik. Mereka cenderung lebih cuek daripada perempuan. Yang keempat yaitu feminisme sosialis. Feminisme sosialis adalah teori 2 cabang yang meluaskan argumen feminisme Marxis dan feminisme radikal. Artinya mereka menggabungkan 2 konsep feminisme Marxis dan radikal. Yang kelima, pandangan Islam terhadap feminisme. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sekian presentasi ini saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.